Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Kembali lagi di channel ulik elektronik. Sekarang saya akan membagikan sebuah tutorial servis kipas tanpa bongkar mesin. Insya Allah buat pemula juga semuanya pasti bisa. Di sini saya kedatangan kipas angin merek Cosmos. Nah, ini dia merek Cosmos dan bodinya yang seperti ini. Sekarang mari kita cek apa yang rusaknya. Pertama kita buka bagian lehernya. Ini dibuka lehernya juga. Biar bisa dibuka. Untuk pertama-tama kita pengenalan dulu aja kali ya. Ini kapasitor hitam. Fungsinya kapasitor ini di sini tertulis 1,6 UF atau mikro, 1,6 mikro. Fungsinya kapasitor ini penampung sekaligus pengalir strum. Semakin besar mikro yang didapat dari kapasitor ini, semakin besar pula angin yang akan dihasilkan, karena semakin besarnya energi listrik yang dikeluarkan oleh si kapasitor untuk pemutar ini. Sekarang kita cek colokan apa yang rusak. Ini yang punyanya katanya udah dibongkar terus diganti kapasitornya masih tetap mati katanya. Kita cek, nggak ada getaran sama sekali, berarti mati total ya. Sekarang tutorialnya ini kan tanpa bongkar mesin, tapi sebelumnya kita pengenalan dulu. Ini adalah gearbox. Fungsinya dia untuk mengalihkan kanan kiri. Kalau tidak bisa berputar kanan kiri kipas Anda, berarti tinggal ganti ini ya doang, gearbox. Ini kalau di agen sini di Cikampek harganya sekitar 15-20 ribuan. Kapasitor ini semakin besar mikronya, semakin besar juga harganya. Beda harga tergantung mikro yang kita mau. Di sini 1,6 mikro itu untuk ukuran Cosmos sudah standar ya. Sekarang untuk pengenalan kita bongkar mesinnya aja dulu. Sebenarnya nggak usah bongkar mesin juga, bisa hidup lagi nih kipas ini, cuman untuk pengenalan aja. Kita lihat cara kerja dari beberapa alat yang ada di dalam kipas. Sebenarnya kalau udah biasa bongkar-bongkar, teman-teman semuanya paling servis kipas sekitar 5-10 menitan.
Nah, di sini terdapat ada yang kotak ini. Nah, ini kerusakan yang menyebabkan mati total. Ini penyebabnya. Ini namanya thermopius. Fungsi thermopius ini adalah sikring, kalau istilah awamnya ya, sikring. Jadi dia fungsinya sama kayak sikring, dia pengalir setrum atau bisa jadi penahan juga, karena mungkin kepanasan kipasnya. Jadi si sikring itu bunuh diri, akhirnya dia tidak mengalirkan strum lagi. Dan biasanya kalau kipas kita kepanasan, biasanya ada penyebabnya dari bushing ini yang tengah, atau yang kayak gini ya nih. Nah, di tengah sini, tepatnya di dalam. Nah, begitu. Di sini ada ini bushing, kita harus ganti ini harusnya. Cuman kayaknya ini masih bagus karena di sini juga masih bisa berputar dengan normal. Kita tinggal kasih minyak atau WD anti karat. Oh iya tuh, kalau teman-teman bisa lihat di sini dia kosong, si as ini kosong hitam, cuman kayaknya masih aman. Tapi kalau ingin lebih puas dan pengen hasilnya lebih bagus, kita harus ganti. Kalau misalnya si bushing ini memang sudah berkarat banget, atau mungkin udah haus, karena semakin lama dia berputar semakin haus kan. Tapi kayaknya ini masih bagus, cuman hanya karena stemped yang dulu bawaan pabriknya udah kering, jadi dia nih. Saya kasih minyak juga, ini hitam banget, jadi kita lap aja, lap lagi sampai putih, atau bisa juga diamplas. Nah, putih lagi, kita kasih minyak, udah bagian luarnya kita kasih minyak juga, bagian belakang kita kasih minyak. Udah, kita simpan aja ini dulu. Di sini seharusnya kita mengganti thermopius ini, cuman untuk mengganti thermopius resikonya kita harus membuka semua jalur yang ada di lilitan ini. Dan resiko untuk membuka lilitan, biasanya lilitan akan pada putus kalau kita belum biasa. Jadi kita nggak usah bongkar ini. Kalau positif, kipas teman-teman nggak ada getaran sama sekali. Kita kencengin lagi baut-bautnya. Kencang lagi baut-bautnya, jangan sampai ada yang tidak kencang, karena pengaruh juga baut-baut ini teman-teman. Sebab kalau dia nggak kencang dalam keadaan hidup nanti, si baut ini akan melonggar dan akan mengakibatkan kipas kita cepat rusak
atau nanti kendalanya akan dikarenakan baut ini melonggar, si casing ini kelepas sedikit, si bosing ini yang jadi korban nanti, dia akan aus, cepat ausnya. Nah sekarang udah berputar dengan normal. Sekarang mari kita colek isi kabel yang nyambung ke thermofuse tadi. Thermofuse itu biasanya satu menyambung ke kabel listrik, yang satunya ke kapasitor. Jadi yang harus kita lakukan, kita gunting bagian kabel luar yang gede ini, kita lihat. Biasanya kalau kipas Cosmos, Miyako atau apa selain Cina, warna kabel untuk listrik dia berwarna biru. Kita gunting, kelupas aja ya, jangan sampai putus. Dikelupas. Sambung pakai kabel bekas. Kita sambung yang dikelupas tadi pakai kabel bekas. Biar kencang. Sekarang kita sambung buat yang ke kapasitornya. Biasanya kapasitor buat Cosmos itu yang berwarna abu. Tapi kalaupun kebalik nggak apa-apa teman-teman, paling putarannya kebalik juga, nanti kita tinggal balikin ke yang satunya. Kalau putarannya kebalik, anginnya ke belakang, jadi kita harus balikin, jadi anginnya supaya ke depan. Sudah disambung. Nah sekarang mari kita colokkan, dicoba insya Allah nyala. Nyala, lihat teman-teman. Nyala kan. Nah begitu doang, insya Allah pemula juga bisa. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe video saya. Jika bermanfaat silahkan di share, karena sebaik-baik orang adalah yang mengamalkan ilmunya dan memberitahukan kepada orang lain. Jika Anda suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe, juga tekan loncengnya untuk memberitahu kalau saya mengupdate video yang lain. Terima kasih.